Kenapa sayang? Mau tidur? Ngantuk? Hmm, hmm, hmm. Sini tuh sini peluk-peluk. Aduh, pacar aku udah capek ya mau tidur ya. Hmm, hmm. Kenapa? Mau didongengin? Mau didongengin? Iya. Ya sudah. Ntar ya, aku buka GPT dulu ya. Berikan saya dongeng klasik. Bentar ya, ini lagi ini dulu, generating dulu. Oh ini dikasihnya bawang merah dan bawang putih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Apa aja ya yang penting bisa bikin kamu tidur ya. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Ya udah, ini aku bacain ya. Bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya yang sangat menyayanginya. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Suatu hari, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih sangat senang karena ia merasa ia akan memiliki ibu dan saudara yang baru. Aku sangat berharap kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, ucap Bawang Putih dengan senyumnya yang tulus. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah pernikahan itu, ayah Bawang Putih jatuh sakit. Berbagai pengobatan telah dicoba, tetapi kesehatannya semakin memburuk. Hingga pada akhirnya, sang ayah meninggal dunia. Sejak saat itu, kehidupan Bawang Putih berubah drastis. Ibu tirinya yang semula terlihat ramah, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia sangat memanjakan bawang merah, sementara bawang putih diperlakukan seperti pembantu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, bawang putih sudah harus bangun untuk menyapu halaman, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengambil air dari sumur, memasak, dan mengurus kebun kecil di belakang rumah mereka. Sementara itu, bawang merah hanya duduk santai di beranda rumah. "Hei bawang putih!" teriak bawang merah suatu pagi. "Cepat ambilkan aku minuman." "Baik kak," jawab bawang putih dengan lembut. Tak lama kemudian, ibu tirinya ikut berteriak. "Dan jangan lupa cuci semua pakaian ini sebelum siang." "Baik bu," balas bawang putih dengan lembut. Meski diperlakukan tidak adil, bawang putih tidak pernah membantah. Ia percaya bahwa kesabaran dan kebaikan hati akan membawa kebahagiaan suatu hari nanti. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, ibu tirinya memberikan sehelai kain kesayangan miliknya. "Hei bawang putih, pergilah cuci kain ini. Hati-hati, kalau sampai hilang, kamu akan menerima hukuman yang berat." Bawang putih mengangguk. "Baik bu, saya akan menjaganya." Ia pun berjalan menuju sungai yang terletak cukup jauh dari desa. Kenapa sayang? Mau dikencengin lagi pelukannya? Nih udah pas, belum? Udah. Sini. Lanjut ya. Di tepi sungai, bawang putih mulai mencuci pakaian satu persatu. Air sungai yang jernih mengalir perlahan, ditemani suara burung yang berkicau kicau dari pepohonan. Enggak, aku ini aja, aku ketawa aja denger kicau kayak kicau mania gitu loh. Oh, pasti kamu marah-marah mulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Ditemani suara burung yang berkicau dari pepohonan. Ketika hampir selesai, tiba-tiba angin bertiup cukup kencang. Kain milik ibu tirinya yang sedang dijemur di atas batu terseret angin dan jatuh ke sungai. "Ah tidak!" seru bawang putih. Ia segera berlari mengejarnya. Namun, arus sungai membawa kain itu semakin jauh. Bawang putih menyusuri tepian sungai dengan panik. Ia berkata kepada setiap orang yang ditemuinya, "Permisi,
Apakah Anda melihat sehelai kain merah hanyut melewati sungai ini? Sebagian orang menggeleng. Sebagian lagi hanya berkata tidak tahu. Matahari mulai condong ke barat. Tapi bawang putih masih belum menemukan kain tersebut. Akhirnya, di ujung sungai yang jauh dari desa, ia melihat sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah-tengah kebun bunga. Di depan gubuk itu, duduk seorang nenek tua. Bawang putih mendekatinya dengan sopan. "Permisi, Nek. Apakah nenek melihat sehelai kain merah hanyut di sungai?" Nenek itu tersenyum. "Oh, kain itu. Iya, aku menemukannya tadi pagi. Aku menyimpannya agar tidak terbawa arus lebih jauh." Bawang putih langsung tersenyum berseri-seri. "Benarkah, Nek? Syukurlah. Tapi sebelum aku mengembalikannya," kata sang nenek, "maukah kamu membantuku terlebih dahulu? Aku sudah tua dan hidup sendirian." "Tentu saja, Nek." Nenek itu lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Rumah kecil itu ternyata cukup berantakan. Tanpa diminta dua kali, bawang putih segera menyapu lantai, merapikan perabotan, membersihkan halaman, mengambil air, dan membantu memasak. Ia bekerja dengan penuh semangat. Saat makan malam tiba, bawang putih membantu menyajikan makanan untuk nenek tersebut. Nenek memperhatikannya dengan kagum. "Jarang sekali aku bertemu anak sebaik dirimu, Nak." Bawang putih tersenyum. "Ah, nenek terlalu memuji." Ah, mm. Setelah itu, nenek tersungkur karena pukulan bawang putih. "Udah, jangan dipukul." "Emang kamu kalau dipuji gak kayak gitu? Masa kayak dipuji kan kayak, ih bisa aja, ayo kan mukul-mukul kan." Itu lucu aja di kepala aku. Kamu tuh marah-marah mulu, gak aku baca ini. Iya, ini bacaan yang benar, oke? Bawang putih tersenyum malu. "Ah, nenek terlalu memuji." Malam itu, mereka berbincang hingga larut. Keesokan paginya, sebelum pulang, sang nenek berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Nak. Sekarang, kamu boleh mengambil kainmu kembali." Kemudian, nenek itu menunjukkan dua buah labu. Satu berukuran besar, dan satu lagi berukuran kecil. "Sebagai hadiah, pilihlah salah satu, Nak." Bawang putih terkejut. "Oh, nenek, saya tidak membantu untuk mendapatkan hadiah. Kain merah ini saja sudah cukup." "Ambillah, aku akan sangat senang jika kamu mau menerimanya." Karena tidak ingin merepotkan sang nenek, bawang putih memilih labu yang lebih kecil. "Saya ambil yang ini saja." Sang nenek tersenyum. "Baiklah, semoga perjalananmu selamat ya." Bawang putih pun pulang membawa kain dan labu kecil tersebut. Sesampai di rumah, ibu tiri dan bawang merah langsung memarahinya karena pulang terlambat. Namun, ketika bawang putih menceritakan seluruh kejadiannya, mereka menjadi penasaran. "Apa isi labu itu?" tanya bawang merah. Aku tidak tahu," ucap bawang putih. Mereka lalu membelah labu tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat bagian dalamnya dipenuhi emas, permata, dan perhiasan yang berkilauan. Mata ibu tiri dan bawang merah membelalak. "Emas!" seru mereka berdua bersamaan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur karena terus memikirkan kekayaan tersebut. Keesokan harinya, bawang merah sengaja membawa kain ke sungai dan berpura-pura kehilangannya. Ia berharap bisa bertemu nenek yang sama. Benar saja, setelah menyusuri sungai, ia menemukan gubuk tersebut. "Nek, apakah nenek menemukan kainku?" Nenek tua itu mengangguk. "Ya, aku menemukannya. Kalau begitu, cepat berikan padaku, Nek." Nenek itu tersenyum tipis. "Sebelum itu, bolehkah kamu membantuku terlebih dahulu?" Bawang merah sebenarnya malas, tapi demi hadiah, ia setuju. Namun, sepanjang hari, ia bekerja sambil mengeluh. Rumahnya hanya dibersihkan setengah hati, halaman tidak disapu dengan benar, bahkan berapa kali ia membentak sang nenek. Keesokan paginya, nenek itu tetap memberikan pilihan dua labu. Karena serakah, bawang merah
langsung memilih labu yang paling besar. Yang besar pasti lebih banyak isinya, pikirnya. Ia berlari pulang dengan penuh semangat. Sampainya di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu tersebut. Namun bukan emas yang mereka temukan. Dari dalam labu keluar ular, katak, serangga, dan berbagai hewan yang membuat mereka ketakutan. Ah, gitu nggak teriaknya? Betul nggak? Ah, ya aku kan nggak tahu mereka teriaknya gimana gitu loh sayang. Iya. Oh, aku cerita dipukulin mulu, dicubitin mulu dari tadi. Udah intinya mereka teriak sambil berlari keluar rumah. Penduduk desa yang mendengar keributan datang membantu. Sejak saat itu, Ibu Tri dan Bawang Merah menyadari kesalahan mereka. Mereka mengerti bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Mereka kemudian meminta maaf kepada Bawang Putih atas semua perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan. Bawang Putih yang berhati lembut memaafkan mereka. Perlahan-lahan, kehidupan keluarga itu berubah menjadi lebih baik. Ibu Tiri mulai memperlakukan Bawang Putih seperti anak sendiri. Bawang Merah juga mau belajar untuk membantu pekerjaan rumah dan ia tidak lagi bersikap sombong. Desa yang dahulu sering mendengar pertengkaran dari rumah, mereka kini justru melihat sebuah keluarga yang hidup rukun dan saling menyayangi. Dan Bawang Putih akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Tamat. Gimana? Aku berbakat gak jadi storyteller? Aduh, kamu belum tidur, mau dibacain lagi? Enggak. Mau dipelukin aja. Ya sudah. Aku juga jadi ngantuk gara-gara aku baca cerita itu. Udah aku tidur boleh kan? Ya kita tidur yuk. Ya ampun. Good night. Selamat tidur sayangku. Besok jangan lupa bangun ya. Kalau bangun, aku belum bangun, bangunin aku ya. Oke, good night.